Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara rutinitas kita yaitu kajian Jumat pagi. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita kirimkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang sering berselawat dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil mahsyar. Amin. Bapak Ibu, rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yaitu Jumat pertama di bulan November tanggal 5 November 2021. Sesuai dengan jadwal bahwa di minggu pertama ini adalah kajian hadis tentang kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in, yaitu syarah daripada Arba'in An-Nawawi. Nanti akan di minggu ketiga akan diisi lagi oleh Ustadz Kamil, masih tetap dengan Arba'in An-Nawawi. Baik, pada pagi hari ini, kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan sedikit membahas tentang hadis yang ke-6 di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu yang menyangkut tentang al-halal wal haram, halal dan haram. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya adalah samar-samar, syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia sama sekali tidak mengetahuinya atau tidak memahaminya. Famanittaqash syubhati istabara alidinihi wa irdihi, siapa yang melepaskan diri atau menjauhi daripada syubhat, maka dia sama dengan sama dengan istabara alidinihi wa irdihi, mendukung agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram, siapa yang melakukan syubhat maka dia otomatis akan melakukan yang haram. Karena iyar'a haulal hima yushiku ayyarta bihi, yang mengembala kembalaannya di sekitar pagar orang lain, yushiku ayyarta bihi, dikhawatirkan binatang gembalaannya akan melampaui pagar tersebut. Idas ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah sesungguhnya bagi setiap raja, seorang raja itu pasti ada ruang privasi atau ruang terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ingatlah yang ruang privasi yang terlarang bagi Allah adalah sesuatu yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, dan ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging tersebut baik maka baik semuanya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, sebaliknya jika apabila segumpal daging tersebut jelek, tidak baik, maka seluruh badannya juga akan tidak baik. Ala wahiyal qalb, itulah dia yang disebut dengan hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini jelas setidaknya ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah halal, haram dan syubhat, dan yang kedua adalah tentang hati, ya, tentang qalb.
Keutamaan hadis ini oleh sebahagian ulama mengatakan bahwa seperti misalnya Abu Darda ya, Abu Darda Abu Daud ya mengatakan hadis ini seperempat agama ya. Rubu'uhu ya, kalau kita lihat di syarahnya. Wa qala Abu Daud rubu'uhu, bahwa hadis ini seperempat agama ya. Wa min an'ami an-nazri fihi wajadahu hawiyan li jami'ihi bi annahu mustamilun ala bayanil halal wal haram wal mutasyabih wa ma yaslihul qalbu wa ma yufsiduhu. Jadi kalau menurut Abu Daud bahwa agama itu selesai ya, maksudnya akan sempurna apabila diikuti halal, haram dan syubhat dan kita menjaga hati kita. Maka itu katanya ini adalah rubu'un, seperempat daripada agama. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan tentang halal, haram, dan syubhat. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang halal dan syubhat. Kemudian bahwa dari hadis ini bisa kita ambil bahwa kita umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati, ya. Yaitu dengan cara warok, atau disebut dengan warok, yaitu dengan cara meninggalkan yang syubhat. Kemudian sebelum kita masuk kepada fikih hadisnya secara arti atau lughah, bahwa halal itu adalah lepas dari hak orang lain ya, hulul ya, hillun ya. Kemudian haram itu yang sesuatu yang tidak lepas. Di sana ada yang membahayakan, di sana ada hak orang lain, maka itu disebut dengan haram. Kemudian syubhat ini adalah tidak jelas apakah dia halal atau haram. Nah, gitu ya. Jadi masuk kita kepada fikih hadisnya. Yang pertama, yang pengarang ini mengambil fikih hadis dari hadis ini adalah al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya. Jadi perkara itu terdiri dari 3, kata pengarang ini. Yang pertama adalah halal yang jelas, yang kedua haram yang jelas, yang ketiga ada satu lagi yaitu syubhat, yaitu antara halal dan haram. Sehingga kalau dalam hadis ini tadi kita baca halal dan haram, syubhat itu seperti orang yang pengembala kambing yang mengembala kambing tersebut pas di pinggir batas daripada tanah orang lain begitu ya. Sehingga itu pasti akan pasti akan melampaui ya, gembalaannya akan melampaui tanahnya sendiri dan binatang gembalaannya pasti akan memakan dan merusak tanaman di dekatnya. Itu yang pertama. Apa saja yang dimaksud dengan halal, seperti makan roti ya, rotinya yang halal gitu ya, seperti minum yang halal ya, itu yang disebut dengan halal. Kemudian misalnya makan, minum, kemudian kita jalan, itu semuanya perbuatan yang dibolehkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan apa saja contoh yang haram, seperti minum khamar, alkohol dan sejenisnya ya, zina dan sejenis nawanahwima dan seumpama keduanya, artinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang benar-benar larangan tersebut menunjukkan haram, maka itu tidak boleh dilakukan atau itu disebut dengan haram. Wa ammal mustabihat, adapun syubhat, fa ma'nahu annaha laysat biwadihatin al-hil wal hurmah ya. Makna daripada syubhat itu tidak jelas apakah dia apakah dia halal atau haram ya, itu yang disebut dengan syubhat, belum jelas halal atau haramnya. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Nah, syubhat itu terbagi kepada 3 ya.
macam-macam syubhat yang dimaksud itu terbagi pada 3. Ini ada di halaman 37 ya, di dalam buku Al-Wafi ini. Ibnu Munzir membagi syubhat itu kepada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah syai'un ya'lamuhul mar'u haraman summa yashukku fihi hal huwa bakin ala hilhi amla. Ya. Sesuatu yang seseorang mengetahuinya haram, kemudian dia ragu apakah di dalamnya masih ada yang halal gitu. Fala yahillul iqdamu alaihi illa biyakin, maka tidak benda atau barang tersebut tidak halal, semua itu kita dihukumkan haram, tidak halal selama kita belum yakin mana di antara yang barang-barang tersebut yang halal gitu. Kasyataini dabaha ihdahuma wasana wasyakakna fi ta'yiniha. Seperti 2 ekor sapi atau 2 ekor kambing yang disembelih oleh 2 orang. Satu yang non muslim, satu yang nyembelih non muslim, yang satunya yang muslim. Yang binatang yang disembelih oleh non muslimnya sudah pasti bakal baca bismillah. Sementara yang muslim insya Allah pasti pakai baca bismillah gitu. Nah, setelah binatang yang 2 ini dipotong, ya tanpa sadar kita nggak tahu di mana ini yang dipotong, bercampur ya yang 2 ini, atau 3 atau 4 gitu, bercampur ya. Hingga kita nggak tahu mana yang dipotong oleh non muslim, mana yang tidak. Yang dipotong oleh non muslim udah pasti bahwa itu adalah haram, tidak boleh. Kalau yang dipotong oleh muslim insya Allah itu halal. Nah, ini kambing atau yang dipotong tadi, hewan yang dipotong tadi, tidak boleh kita ambil, kita boleh kita makan selama sampai kita mengetahui apakah itu di mana tadi kambing yang dipotong oleh yang muslim. Harus kita betul-betul yakin menyatakan ini yang dipotong oleh orang muslim tadi. Baru disebut halal. Kemudian wa aksuhu ayyakuna syai' halalan fayashukku fi tahrimihi. Nah, sebaliknya lagi dari kasus yang tadi, bahwa sesuatu itu halal tapi tiba-tiba kita ragu, jangan-jangan di dalamnya ada yang haram. Kazaujati yashukku fi talaqihi, seperti istri yang ragu apakah dia sudah ditolak atau tidak, diceraikan atau tidak. Wakal hadasi yashukku fi ba'da yaktihi ba'da yakini toharo. Seperti orang yang berhadas, ya, yang ragu bahwa dia sebelumnya, padahal dia sebelumnya sudah yakin bahwa dia sudah toharo, bersih. Fala asar lahu, maka tidak mengapa gitu ya. Jadi maksud daripada kalimat ini bahwasanya di atas tadi ada sesuatu yang haram dan bercampur dengan yang halal. Sekarang sebaliknya, ada yang halal bercampur dengan haram. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah halal. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah yakin bahwa itu adalah halal. Seperti misalnya kita punya wudhu, kita sholat maghrib, dan kita menunggu sholat isya. Kita ngobrol-ngobrol bersama teman kita, tiba-tiba mau sholat isya atau azan berkumandang, kita menghentikan obrolan dan kita ragu, apakah saya masih ada wudhu atau belum ya? Kita ragu, khawatir kita sudah misalnya seperti sudah buang angin atau segala macam yang membatalkan wudhu kita. Maka bagaimana hukumnya? Selama belum yakin atau pasti kita, selama masih kita ragu bahwa kita adalah berhadas, gitu ragu. Tapi kalau kita ragu bahwa kita berhadas, maka hukumnya kita tetap masih ada wudhu. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah jelas-jelas berwudhu. Adapun kita berhadas itu masih dalam bentuk keraguan. Artinya al-yakinu la lebih syak gitu ya kalau dalam hukum kaidah fiqhiyahnya. Kemudian wasyai'in syukku fi hirmati au hilhi ala sawa. Kemudian syubhat yang ketiga ini adalah ketika kita ragu apakah dia haram atau halal.
Jadi 50-50 ya. 50-50 kita ragu ya, apakah ini halal atau haram. Nah, inilah yang dimaksud dengan syubhat yang sesungguhnya yang dibahas dalam hadis ini, gitu ya. Kemudian ini pernah terjadi ya, syubhat ini pernah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sebuah kurma di firasnya, di tempat tidurnya, dia langsung memakannya karena khawatir akan sia-sia ya. Kurma itu khawatir sia-sia, artinya terbuang begitu saja, maka beliau makan. Kemudian di malam harinya akhirnya dia ragu dan sampai beliau tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Jangan-jangan itu adalah sedekah begitu ya. Jangan-jangan itu sesuatu yang akan disedekahkan tapi terjatuh satu dari yang lainnya gitu ya. Maka Rasulullah pun sangat menyesal sekali, tidak tenang karena memakan buah yang tidak jelas gitu, buah kurma tadi. Kemudian itulah macam-macam daripada syubhat. Yang pertama tadi adalah ada yang haram tapi bercampur di dalamnya yang halal, ada yang halal bercampur dalamnya yang haram, ada suatu benda atau barang yang kita ragu apakah dia halal atau haram. Baina wa baina ya, 50-50, 50-50 gitu. Kemudian pengarang ini juga menjelaskan tentang perkataan orang salaf dalam meninggalkan syubhat. Ya. Orang-orang salaf terdahulu ternyata banyak memberikan pesan atau memberikan perkataan tentang bagusnya, baiknya dalam meninggalkan syubhat ya. Seperti yang pertama adalah Abu Darda ya. Di sini beliau menyebutkan tamamut taqwa ayattaqillahal abdu hatta yattaqih min misqala dzarrah ya. Takut kepada Allah dalam hal sekecil apapun gitu, itu intinya ya. Kesempurnaan takwa itu bahwa seorang hamba takut kepada Allah walaupun sekecil apapun gitu ya. Itu kata Abu Darda. Wa hina yatruku ba'du ma yara annahu halalun khasyatan ayyakuna haraman ya. Hijaban bainahu wa bainal haram ya. Sampai ketika melihat yang halal pun seseorang yang warok itu meninggalkannya. Kenapa? Karena masih takut jangan-jangan yang halal itu pun ada yang haram di dalamnya gitu ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, ini ulama salaf juga, mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatal haram ya. Takwa meninggalkan beberapa yang boleh karena takut dilarang. Ya, Hasan Al-Basri juga mirip bahwa tidak semuanya beliau memakan yang halal. Kenapa? Karena yang halal itu pun beliau takut di dalamnya ada yang haram. Ini cerita-cerita daripada orang salaf yang meninggalkan haram karena kewaraannya. Kemudian Sufyan Tsauri mengatakan, innama samul muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa. Ya. Sufyan Tsauri mengatakan bahwa bahwasanya takwa itu adalah takut pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditakutkan. Ya. Yang itu sudah jelas-jelas halal menurut kebanyakan orang, tapi kalau menurut Sufyan Tsauri masih ada ketakutan, ya, bahwa di dalamnya ada yang haram. Itu daripada inti ketakwaan menurut Sufyan Ats-Tsauri, bahwa kita harus, bahkan yang halal pun kita harus takut jangan-jangan di dalamnya ada yang haram. Apalagi yang haram sudah pasti mereka meninggalkannya gitu ya. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan, inni la ahabba an ada'u baini wa bainal harami sitratan minal halali la akhriquha. Lebih suka meninggalkan yang dilarang dengan meninggalkan yang diperbolehkan. Lebih suka meninggalkan yang dilarang dengan meninggalkan yang diperbolehkan. Jadi Ibnu Umar mengatakan bahwa
dia orangnya suka meninggalkan yang dilarang, tidak mau mengkonsumsi yang haram dalam konteks ini ya. Kemudian dia suka juga dalam meninggalkan yang dibolehkan dalam konteks ini halal. Halal pun dia suka meninggalkannya. Ibaratnya ada 10 yang halal, dia hanya mengambil 2, 3, tidak mengambil semuanya gitu ya. Karena masih takut ada di dalamnya yang halal, yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada contoh-contohnya juga di dalam kitab lain disebutkan, kemarin pernah saya baca bahwa Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ketika dia ingin menagih hutangnya kepada seseorang, begitu dia sampai ke depan rumahnya, dia menunggu di luar. Saat itu dalam kondisi di bawah terik yang sangat panas ya, di bawah terik matahari. Nah, padahal di depan rumah ya orang yang mau ditagih hutangnya ini ada sebuah pohon yang itu rindang dan bisa berteduh sebenarnya. Orang-orang mengatakan begini, kenapa engkau wahai Abu Hanifah tidak mau berteduh di situ padahal di sini panas gitu ya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kalau saya berteduh nanti di pohon si fulan ini, sekarang kondisinya dia sedang berhutang kepada saya, maka itu namanya saya mengambil tambahan manfaat daripada hutangnya. Ya. Jadi Abu Hanifah khawatir kalau nanti dia berteduh termasuk memanfaatkan fasilitas orang yang berhutang kepadanya. Maka dia sangat jauhi hal yang demikian. Khawatir nanti misalnya 5 dinar hutang yang berhutang itu cuma punya 5 dinar. Nanti kalau dia berteduh di bawah pohon tersebut, maka sama dengan 5 dinar plus jasa berteduh di pohon orang tersebut, dan dia menghindari hal tersebut ya. Itu salah satu. Kemudian ada seorang ulama juga yang biasa ke masjid ya, namanya ulama itu biasa ke masjid. Sepulang dari masjid dia terasa dan baru teringat bahwa uangnya terjatuh, dan dia feelingnya terjatuhnya di masjid. Tapi begitu juga dia masih tetap mundur dengan perlahan-lahan melihat ya, artinya dengan berjalan ke arah masjid lagi kembali. Perlahan-lahan di jalan dia lihat tidak ada, sampai ke masjid betul dia melihat ada uang terjatuh di masjid, dan dia yakin bahwa itu tadi adalah duitnya yang terjatuh. Namun tidak duit tersebut tidak jadi diambil dan dia langsung pergi. Dia beralasan bahwa bisa jadi bukan saya saja yang kehilangan terjatuh duitnya di masjid ini, bisa jadi orang lain juga. Maka saya khawatir kalau saya ambil ini adalah duit orang lain. Padahal beliau yakin, beliau yakinlah ya bahwa itu adalah duit. Namun karena kewaraannya, maka dia tidak jadi mengambil duit tersebut dan dia meninggalkan duit itu. Kemudian itulah macam-macam perkataan atau yang dialami oleh ulama salaf dalam menghadapi yang disebut dengan syubhat ini. Kemudian fikih hadis selanjutnya adalah likul lima likin hima ya. Bagi tiap-tiap raja atau penguasa itu ada ruang privasi, ruang terlarang. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala punya ruang privasi, punya hal yang terlarang. Yang terlarang itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti di sini ada persamaan antara manusia dengan Allah, ya tidak. Ini at-tanazzuh ya, bersih daripada persamaannya tidak ada, karena kita tetap dalam akidah Asy'ari itu tidak pernah menyamakan antara makhluk dengan Khalik atau Sang Pencipta. Lil hawadis ya kalau dalam akidah Khamsin. Kemudian maka larangan inilah yang seharusnya dijauhi, begitu ya kira-kira pesannya. Karena kalau sudah hal yang dilarang, tentu ada sanksi apabila kita melakukannya. Apabila seseorang
diam-diam memasuki ruang privasi atau kita katakan kamar seorang raja, maka nanti akan bisa dikena hukuman. Ya. Begitu juga kalau kita seorang Muslim, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apabila melakukan sesuatu yang haram, tentu akan ada sanksi atau siksaannya nanti di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, hadis ini juga membahas tentang sholahul qalb, memperbaiki atau kebaikan daripada hati. Ya. Hadis ini memberikan pesan kepada kita semua, karena bunyinya begini. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka seluruh badan kita baik, apabila dia buruk maka seluruh badan kita buruk. Ala wa yal qalb, itulah dia yang disebut dengan hati, gitu ya. Nah, maksudnya bahwa hadis ini memberikan gambaran bahwa kalau kita ingin sehat, maka kita perbaiki hati kita. Itu salah satunya. Karena dari hati itulah penentu apakah badan kita sehat atau tidak. Gitu. Kemudian di sini beliau sangat banyak menuangkan dulu, menyajikan juga tentang perbedaan orang, ya, perbedaan pendapat antara apakah hati itu disebut dengan hati yang ada segumpal daging ini atau hati yang ada di atau sesuatu yang ada di kepala kita, gitu. Ada perbedaan pendapat juga, ya. Kalau yang umum yang kita ketahui sesuai dari hadis Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan hati di sini adalah yang memompa darah kita, gitu. Ya. Apabila hati ini bersih, maka seluruhnya bersih. Maka kuncinya itu hati itu tidak boleh kotor, tidak boleh kotor. Maka tetap harus dijaga. Menurut kedokteran sangat banyak sekali cara untuk menjaga hati sesuai dengan penyakit secara zahiriahnya, ya, zahirnya. Namun di balik itu juga secara maknawi kita juga hati kita harus dijaga dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, seperti ghibah, ya, namimah, hakdun, dan seterusnya, penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit kolbu yang kesemuanya itu bisa merusak kolbu kita, maka kita sebagai seorang Muslim harus menghindarinya, gitu ya. Kemudian di dalam buku ini juga disebutkan inna sholahal qalbi bi khamsati asya'a. Sesungguhnya untuk memperbaiki hati itu terdiri dari 5 perkara, ya kan. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan tadabburnya. Ya. Jadi bukan saja membaca Al-Qur'an dengan mengulang-ulang dan seterusnya, tidak, tapi ayat per ayat kita tadabburi, itu termasuk daripada mengobati hati kita. Wa khala'ul batan, mengosongkan perut. Kalau kita istilahkan, ya, ini adalah puasa, ya. Atau para ulama tidak terlalu banyak makan meskipun tidak puasa. Rasul kita mengatakan bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Begitu. Orang sekarang sering saya sebut kepada mahasiswa, ada disebut dengan IF, intermittent fasting, ya. Intermittent fasting. Jadi dalam setiap hari itu dia 16 jam tidak makan tapi tetap minum, ya. 16 hari. Jadi kalau dia makannya malam jam 8, stop dia makan jam 8 malam, nanti jam 12 siang besoknya baru makan. Itu 16 jam. Jadi dia waktunya cuma 8 jam berbuka, gitu ya. Artinya dia khala'ul batan, ya, mengosongkan perutnya. Itu sehat, ya, menyehatkan, termasuk menyehatkan liver, semuanya menyehatkan, gitu ya. Kemudian wa qiyamul lail. Ini adalah mendirikan malam atau seperti tahajud, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Namun tetap saja harus yang dimaksud di sini proporsional, ya, proporsional. Jadi harus ada juga istirahatnya. Kalau tidak ada istirahatnya bisa juga sakit, gitu. Tapi kembali lagi kepada ini secara syariat. Adapun mereka yang secara hakikat itu beda lagi pemahamannya, gitu. Cara syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah,
ana usolli wa arqud ya. Kata Rasulullah, saya sholat tapi saya juga istirahat, kata Rasulullah. Bukan seperti pemahaman sahabat, saya berniat akan sholat semalam suntuk, begitu tidak. Tapi Rasulullah bilang saya sholat tapi saya juga istirahat. Kemudian wattadarru' indas sihir, wattadarru' indas sihir. Ini saya tidak ini tadarru' indas sihir. Indas sahur ya, pemahaman saya begitu ya, bahwa bertadarru' ya, kita bertadarru' kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang subuh ya. Wa majalisatus sholihin, dan duduk bersama orang-orang yang soleh. Seperti ini termasuklah sebagai saya sebagai yang masih awam, bergabung dengan Bapak Ibu dosen agama dan rekan mahasiswa. Ini saya anggap ini majalisatus sholihin juga walaupun dia online gitu ya. Kenapa disebut memperbaiki hati ketika kita berdekatan atau berkumpul dengan orang yang soleh? Setidaknya nurnya, cahaya itu terpancar kepada kita ya, bersama kiai, bersama para guru. Jadi kebaikan-kebaikannya itu terpancar ke kita. Maka disebut saling diingatkan ya. Ya, saling mengingatkan, maka hati kita akan nih. Kemudian wa'aklul halal wa huwa ra'suha. Dan yang terpenting kata ulama di sini adalah mengkonsumsi yang halal itu yang paling utama. Salah satu mengobati hati itu jangan sampai kita memakan harta yang haram ya, pemakan yang halal, yang haram. Tapi kita memakan yang halal. Itu salah satu ya, atau ya, yang paling utama dalam memperbaiki hati kita. Wa ma ahsan man qala at-ta'amu bazrul af'al idza indakhala halalan kharaja halalan wa idza indakhala haraman kharaja haraman wa indakhala syubhatan kharaja subhatan. Kata seorang ulama mengatakan bahwa begini, makanan yang masuk itu kalau dia halal maka akan keluar yang halal. Maksudnya kalau seseorang itu makan yang halal, tentu dia akan berbuat perbuatan yang halal gitu. Kalau yang haram yang dia konsumsi, maka tentu dia akan cenderung untuk berbuat yang haram. Kalau yang syubhat itu juga akan cenderung untuk berbuat syubhat. Maka perlu kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita usahakan. Ini perlu. Bahkan dalam satu hadis, saya lupa teksnya itu ya, siapa yang memakan yang haram, pannaru aulabih gitu ya. Maka neraka lebih utama baginya gitu ya. Lebih layak baginya. Nah, kenapa kita harus mementingkan hati yang bersih, hati yang baik, hati yang selamat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, yang selamat kata Allah itu ketika hari tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak kecuali dengan hati yang salim, qalbun salim. Nah, untuk sekarang ini sepertinya sudah terbuka ya, karena tentang pembahasan qalbun salim ini, atau kalau kita masuk kepada hakikat ya, tentang qalbun ini, salah satu guru kita saya lihat di YouTube juga, Dr. Buya Ar-Razi itu, dia sepertinya membuka lebar tentang bagaimana memperbaiki hati dengan mengikuti tarekat. Begitu juga ustadz-ustadz kita ya, seperti kita sebut ya, seperti Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, membuka lebar sekarang tentang bagaimana kolbun itu ya, memperbaiki hati itu. Salah satunya saya lihat mereka mengarahkan kita untuk zikir, dan zikirnya itu harus ada yang membimbingnya, musyrifnya. Nah ini kalau zaman dahulu itu kita yang masih muda, ya kita masih merasa muda ya sekarang ya. Kita yang masih muda itu belum tahu ya apa yang disebut dengan tarikat, apa yang disebut dengan zikir dan seterusnya. Sekarang seperti terbuka lebar dengan adanya YouTube dan media lainnya ya. Nah itu sangat penting saya kira untuk kita telusuri ya, bagaimana sebenarnya
zikir yang dimaksud dan seterusnya. Mungkin di antara Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang hadir sekarang ini bisa jadi sudah ada yang mengikuti tentang zikir-zikir yang dimaksud begitu untuk menjadikan hati kita menjadi qalbun salim. Kemudian yang terakhir adalah pesannya dari apa ini banyak sekali ya, mendorong perbuatan yang halal, menjauhi yang haram dan syubhat, menjaga agama dan kehormatan, menjauhi perbuatan yang mancing buruk sangka dan menjerumuskan pada larangan, seruan meningkatkan intelektualitas dan memperbaiki jiwa, yaitu memperbaiki hati. Saya tadi lupa mengaitkan tentang syubhat, contoh syubhat itu ya. Seperti begini, ada seorang guru yang pernah bercerita ke kami bahwa salah satu contoh syubhat itu dalam pertemanan juga ada. Dalam pertemanan itu sering terjadi syubhat, tapi akhirnya karena salah menyikapi, akhirnya pertemanan rusak. Gitu ya. Di dalam pertemanan itu tentu sudah yakin, hakul yakin kita berteman, seperti saya dengan Pak Zidni, saya dengan Pak Abu, dengan Ustadz Kamil, dengan Bu Fil, Pak Mulisin, kita dosen agama secara khusus, kita sudah jelas, sudah yakin betul kita sudah berteman. Nah, jangan sampai hal yang meragukan, sesuatu hal yang meragukan, yang masih belum pasti jelas barangnya, sampai merusak pertemanan kita, gitu ya. Misalnya ada salah sangka, ada salah paham. Dalam Islam, kata guru tersebut, jangan sampai merusak persahabatan yang sudah hakul yakin dirusak oleh yang syubhat, gitu ya. Karena al yakin gimana? Al yakin la yuzalu bisyak, gitu ya. Kalau kaidah dalam fikhiyahnya itu. Jadi kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita dengan sahabat kita, dengan teman kita, insya Allah jarang lah ya, akan langgeng teruslah persahabatan. Artinya jangan sampai hal yang masih samar-samar menjadikan persahabatan atau persaudaraan kita jadi terputus. Itu ya. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan tabayun, klarifikasi. Jangan sampai kita berdiam-diam aja, tiba-tiba ternyata dia sudah sebel, sudah benci dan seterusnya. Itu makanya dalam Islam ada disebut dengan tabayun. Ini aja sebagai pembuka. Tadi sambil menunggu para guru oleh Pak Mulisin, saya disuruh untuk memulai karena sudah para guru sudah datang, maka saya cukupkan sebagai pendahuluan. Untuk pembahasan dan seterusnya mungkin saya serahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di majelis ini. Terima kasih Pak Mulisin. Saya izin bertanya duluan ya. Ya, silakan lanjut aja langsung ya. Nggak pakai moderator ya. Langsung aja. Terima kasih kita ucapkan kepada Ahmad Yadin Nasution yang telah memaparkan ya tentang amaliyah kita yang sangat penting, saya rasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Satis ya, Lazah yang telah hadir, seperti Syekh Mukhlisin, kemudian Syekh Zidni, Buya Kamil, Kandaya Roh, ada Bu Fil ya, Tinda Fil, ada Bu Fatimah, Bu Hajjah Fatimah, dan siapa lagi nih? Tak absen dulu dah. Ada lagi Ibu Fatimah, kemudian ada siapa nih? Amin. Ya, mohon maaf tadi saya juga ditelepon sama Pak Mukhlisin, lagi keluar beli obat ya dalam keadaan flu nih. Jadi memang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, Syekh Mukhlisin ya, Anda minta maaf. Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Syekh Sayani. Ya, sebelum mungkin saya lemparkan pertanyaan ini kepada rekan semua, kepada Bapak Ibu. Mungkin dari saya sendiri ya dulu. Mungkin gini, saya nih,
tadi juga saya ini menyampaikan masalah udhiyah ya, menyembelih ya. Apa tuh dalam bahasa Arab itu? Menyembelih itu kan, menyembelih ada kalau umat Islam baca bismillah ya dengan doa. Udhiyah. Udhiyah, oke. Kemudian kalau yang non muslim jelas mereka tidak baca atas nama Allah. Nah, ini kan persoalan yang kita hadapi juga setiap tahun ya. Bahkan kita juga kadang melakukan itu di Unpam, pemotongan di kampus Ustadz, kemudian di Victor. Nah, persoalan sekarang yang jadi pertanyaan saya, itu kan pada hari pemotongan itu, oke lah, dari kita membacakan basmalah itu memotong. Oke, itu oke, sudah sah. Nah, persoalan sekarang itu yang terjadi, yang kita melihat, dan ini juga berat untuk kita mengatakan. Sudah kita katakan, tapi ini karena persoalannya inilah itulah jadinya begitu terus persoalannya. Persoalan binatang itu yang telah kita potong itu belum mati, tapi langsung kakinya langsung dipotong, kemudian lehernya dihabisin dulu. Padahal dia itu masih hidup. Itu kalau bicara tidak di RPH. Kalau RPH apalagi? Kalau RPH itu kata mereka yang kerja di RPH itu, ini kami kejar setoran loh. Jadi kalau menunggu dia mati, kita tidak bisa ke sana kemari, artinya tidak bisa kejar setoran. Ini kan persoalan juga bagi kita, Syekh Mayani. Artinya ini apa termasuk dibolehkan atau tidak? Apakah ini diharamkan atau tidak diharamkan? Apa ini termasuk hanya bab etika, akhlak, tidak menghormati binatang? Ini kan perlu penjelasan dari Syekh Mayani, apalagi ini dari kitab ya. Kalau memang ini dibolehkan, berarti memang persoalan ini dianggap hal-hal biasa. Tapi bagi kita perlu mengkaji ini kan. Nah, apakah ini perlu mati dulu binatang itu, baru nanti kita kulitin, atau tidak usah tunggu mati dulu, asal dia udah dari potong langsung saja. Nah, ini mungkin yang pertama dari saya ya. Mungkin dari yang lainnya nanti silahkan dari Syekh Kamil. Saya persilahkan. Mungkin Buya Kamil bisa menambahkan atau pertanyaan lagi yang lain, silahkan. Ya, Kak, kalau saya ingin bertanya malah nih. Tadi nanti untuk jawaban Sadabu nanti Ya. di pending. Ya, oke, dia ditampung dulu ya, silahkan. Tampung maksudnya, bukan di pending. Saya ingin berdiskusi dengan teman-teman ini. Kan bicara tadi masalah makanan halal ya. Nah, begini. Pada faktanya saya sering sekali apakah ada korelasinya gitu antara makanan halal dengan ghiroh ibadah gitu, dan makanan haram terhadap malasnya ibadah gitu. Karena seringkali ketika setelah misalnya makan bareng atau ditraktir atau apa, ini kemungkinan untuk meninggalkan berjamaah itu lebih besar gitu. Sulit bangun subuh misalnya gitu. Karena kita misalnya ada di jamuan apa ya, atau di mungkinan di tempat-tempat apa gitu, yang bukan makan secara hari-harian kita, entah di traktir atau di mana, itu akibat untuk sulit bangun subuhnya itu lebih besar gitu. Nah, apakah ada korelasi ke situ gitu? Saya memperhatikan tuh, ya Allah, habis makan di mana semalam ya? Rata-rata kalau yang tercampur dengan apa yang kita jarang
apa namanya, yang bukan dari hasil kita ataupun orang-orang yang kita kenal itu hampir rata-rata tuh kesiangan lah gitu. Subuh itu berat gitu. Nah, untuk ibadah yang seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman menanggapi itu? Apakah ada korelasi antara makanan halal dengan giro ibadah atau makanan haram dengan kemalasan ibadah? Terima kasih. Ya, terima kasih Syekh Buya Kamil ya. Jadi ada dua Syekh Yani pertanyaannya. Saya mau nanya boleh nggak? Ya, jadi Bukan. pertanyaannya. Jadi 3 nih, saya ini gimana nih? Iya. Ustaz Zeni boleh bertanya setelah menjawab yang 2 tadi. Ya, betul. Saya tanya ya. Begini, nyari wifi dulu. Tentang penyembelihan tadi, Ustaz. Boleh bertanya setelah menjawab, Kiai. Oh gitu. Nah, tentang penyembelihan tadi, Ustaz. Yang pertama itu, kedua ya. tentang Saya sekarang kolerasi. pakai cakil aja lah. Gini, Ustaz, saya mau bertanya. Kalau yang hadis yang tadi itu kan memang sahih ya. Artinya di potongan terakhir itu ada dikatakan bahwa orang yang terjatuh di dalam kesubhatan maka otomatis akan menjadi haram begitu ya. Nah, kemudian dalam teks lain itu dikatakan riwayatnya Tirmidzi dan saya baca terjemahannya begini bahwa yang halal itu adalah yang dihalalkan di dalam kitab Allah. Kemudian yang haram itu adalah yang diharamkan di dalam kitab Allah. Yang didiamkan oleh Allah, maka itu dimaafkan. Begitu. Ya kan? Nah, sementara kalau kita kaji pada kajian hadis ke-6 ini, nampaknya ada pertentangan antara hadis yang ke-6 ini dengan yang saya kutip tadi riwayat Tirmidzi. Nah, kalau saya cari dalam coba saya Bun makan, Bun. kenapa? Enggak, Ustaz. Oh iya, lanjut ya. Ini pertanyaan Ustaz. Sementara kalau di dalam kaidah cabang itu kan ada al-hudud yang yasqutu bisyubhat gitu kan. Bahwa hukuman itu akan dikalahkan dengan artinya bahwa ketika orang melakukan sesuatu kemudian itu syubhat maka tidak terkena hukuman. Ini kaidah cabang. Al-hudud yasqutu bisyubhat. Nah, nampaknya ini ada pertentangan antara hadis yang tadi yang kedua saya kutip terjemahannya dengan kaidah cabang ya, dengan kaidah cabang dan juga hadis yang kita kaji sekarang ini yang di ujung terakhir itu kan barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat maka itu akan menjadi haram. Begitu Ustaz Yani, Guru. Dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Ya. Itu Guru pertanyaannya. Ya. Ayo yang jawabannya sekarang, Ustaz. Jawaban yang tadi. Silakan lanjut yang materi siapa udah silakan lanjut dulu. Lagi nggak pengen jawab ini kita. Puas saja, monggo silakan. Baik. Terima kasih Syekh DKM Masjid Cakra. Baik, tetap saja saya yang pertama tadi tidak berani jawab karena ada Ustadz Kamil, ada Ustadz-Ustadz yang lain. Karena bab udhiyah zabihah ya, zibhud ya. Yang kedua tadi kolerasi itu juga saya tidak pernah membaca membaca kolerasinya apakah ini giro ya, tentang giro beribadah ukurannya adalah makanan. Namun memang dalam hal makanan ini sangat para ulama sangat hati-hati ya. Beda dengan kita ya. Sampai salah satu contohnya itu ada kemarin saya baca di kisah cerita-cerita orang warok itu ya, di kitab Fawaidul Mukhtar itu Hussein Smith ya, siapa yang mengarang itu ya. Di situ disebutkan seorang guru ini diundang ya, kayak kita kondangan ya, udah pasti banyak makanan, tapi anehnya dia itu undangan tapi bawa makanan sendiri
begitu diundang kan, dia itu makan apa yang dia makan. Orang yang mengundang bingung, kenapa kok kamu makan makanan kamu, bukan makan makanan yang ada di sini. Dia bilang, ini sudah jelas halal. Ya. Kalau makanan yang lain ini memang halal, tapi saya belum jelas, belum hakul yakin itu Masya Allah. halal, begitu ya. Itu tentang kewaraan, udah ini nih, udah jauh banget ya dari kita sekarang ini. Kalau kita misalnya 4 orang atau 3 orang ke kondangan, ya dulu itu ya kita udah janjian, kamu yang antri di bakso, saya yang antri di dan seterusnya. Ya, udah bagi kerja, mau di kondangan itu udah bagi kerja ya kan, dan berkumpul di meja sono gitu ya. Karena kalau antri sering nanti malu gitu ya. Nah, kolerasinya itu. Namun tadi jelas banget ya, kalau yang makanan yang halal dengan makanan yang haram. Ketika Imam Syafi'i, siapa itu? Imam Syafi'i atau yang bertamu kepada seorang ulama itu, ada begitu ya ceritanya, makannya banyak banget gitu ya. Yeah. Hingga anaknya bertanya, oh kok dia makannya banyak, kenapa kamu makan banyak di sini gitu ya? Karena saya tahu kalau di sini tuh makanannya halal semua, makanya saya banyakin makan begitu ya. Nah, ini mungkin pas ini kalau kita bertamu ke Ustadz Zidni ya kan, kita terapkan hal ini gitu. Baik, kemudian tadi tentang syubhat itu dia ngomongnya Ustadz yushik ya, dikhawatirkan ya. Yushik seperti juga begini, modelnya syubhat itu kayak membawa makan binatang gembalaan kita di pinggir jurang ya, di pinggir jurang. Jadi akan dikhawatirkan masuk jurang gitu ya gembalaan itu. Nah, kalau dikolerasikan dengan hadis yang atau dengan kaidah cabang yang Ustaz sebutkan tadi, nampaknya masih ada kolerasi ya. Cuma dia hanya menyebutkan keumumannya saja, namun tidak menyebutkan spesifik yang disebutkan oleh hadis ini gitu. Cuma saya tidak, lagi-lagi saya tidak, yang kata Ustadz Sofyan di apa kita itu kan di grup kita itu, yang bertanya tidak lebih tahu, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya gitu. Atau seperti malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah ya tentang hari kiamat itu. Jadi untuk jami' hadisnya mungkin nanti dijelaskan lagi oleh guru-guru lainnya, ada Pak Abu, ada Bu Fil, ada Pak Mu di sini ya, ada Pak Kamil juga, untuk mengkompromikan dua hadis ini gitu ya, antara tadi yang mengatakan yushiku ayyar ta'abihi fihi, kemudian yang kedua tadi saya lupa tadi yang Ustaz sebutkan, kaidahnya itu menyebutkan al-hudud. Gimana Ustaz tadi? Ya syukur bisubhat gitu ya? Enggak dengar Ustaz. Masih di mute itu. Ya. Nah, itu tadi ya yang disebutkan oleh Pak. Ini memang pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau dikait-kaitkan sih masih ada kaitannya dengan halal dan haram ini ya. Tapi Ya. kalau karena saya tidak tahu jawabannya, saya bilang ini jauh daripada pembahasan kita, gitu aja. Ayo Ustadz Kamil, Ustadz Abu, silahkan Ya. dibantu. Ya, saya setuju dengan Syekh Yani juga. Artinya memang masalah warok ini sudah sangat jauh ya, berbeda dengan kalau kita baca salafus saleh ya, yang dahulu memang sangat berhati-hati. Saya ingat juga dengan pertanyaan Syekh Buya Kamil dengan ada sebuah cerita tuh kan, seorang yang sudah sangat lapar kemudian menemukan buah apel ya yang jatuh. Nah, kemudian beliau memakannya, tapi setelah memakannya beliau ingat, ini apel siapa ya? Nah, beliau cari-cari, rupanya buah apel ini
ketemulah dengan pemilik kebun itu. Oh ya, ini apel saya, kamu tidak boleh makan kalau belum minta izin dari saya. Akhirnya ujung-ujungnya dia kan ditawarin apa menikah dengan orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata gitu ya. Ya akhirnya diketemukanlah sama anak tukang kebun itu setelah dia bekerja ya, tukang kebun itu, bapak yang punya apel itu. Akhirnya si perempuan ini memang yang katanya nggak punya kaki, rupanya dia sehat, artinya tidak lancang berjalan kemana-mana, tidak punya tangannya ada, tapi tangannya tidak dipergunakan buat hal yang nggak benar. Nah, tidak punya matanya jelas ada, artinya wanita yang sangat cantik lah ya. Itu ada di cerita apa ya saya nih? Artinya dia ini juga sangat menjaga ya makanan yang sudah dimakan itu buah apel itu. Nah kemudian dia dikawinkan lah sama anak yang punya kebun itu. Saya lupa tuh. Saya pernah baca itu saya nih. Artinya ini sangat berkorelasi ya dengan pertanyaan Buya Kamil tadi untuk sangat berhati-hati dalam memakan makanannya. Itu serang saya juga berat itu ya. Berat untuk itu. Ya, itu mungkin ya tambahan aja nih, mungkin dari saya hanya sebuah benar atau enggak kisah, tapi saya pernah baca kisah itu. Mungkin yang lainnya silakan, ada Kandayaroh nih, ada Bu Fil, Bu Fatimah, atau Syekh Mukhlisin boleh untuk menambahkan. Oke, saya Abu izin ya Abu. Ya, Sambil makan yang halal ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Yang pertama guru ya, jawab yang pertama ya. Oke, kalau yang pertama nanti Pak Abu sebagai ketua panitia kurban bertanggung jawab untuk memberikan jawaban yang baik. Karena itu terkait dengan urusan umat Pak Abu ya, harus clearkan itu. Berat nih. Tuan sama Pak Sofia saya nih. Oke, kalau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kamil, sebenarnya itu bukan pertanyaan ya. Mungkin Pak Kamil sendiri juga ingin mengingatkan kita, kayak Mbak Mulis ini subuhnya telat gitu. Yang lain juga telat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari hadis Nabi kan sudah ada ya. Jadi kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Jadi setiap daging yang tumbuh dari perkara haram itu maka neraka nanti tempatnya. Nanti di akhirat ya, neraka mungkin bentuk lain dari neraka ketika dunia kan ada ya, banyak sekali. Mungkin bisa nanti mohon dikoreksi, ada ungkapan dari Al-Ghazali itu man akalal haram asad jawarihuhu sa'a am aba. Jadi siapa yang makan haram maka akan bermaksiat semua anggota tubuhnya ini, dia kehendaki apapun tidak. Jadi tidaklah yang buruk itu kecuali mendatangkan hal yang buruk ya. Jadi mereka yang konsumsi haram ini nanti akan pikirannya akan negatif, akan viktor haram. Jadi aktor intelektual kejahatan bisa jadi. Kemudian hatinya juga akan haram. Belum lagi juga banyak hadis kalau kita lihat ya, bahwa makanan haram ini juga menjadi penyebab jadi terhalangnya doa gitu ya. Kalau nggak salah ya atib amat takun mustajabat dakwah. Jadi perbaikilah makananmu, atib amat takun mustajabat dakwah, maka akan diijabahi doa kita gitu ya. Ketika di antara faktor terijabahnya doa adalah konsumsi makanan yang kita konsumsi gitu ya. Jadi kalau ada korelasi, saya kira pasti ada korelasi, karena ya tidaklah perkara buruk itu pasti akan mendatangkan keburukan. Jadi mereka atau kita sendiri yang kemudian punya mengkonsumsi jangankan yang haram, yang subhat tadi, yang kalau kita lihat di cerita-cerita sufi ya sangat jauh sekali dengan kehidupan kita ya. Mungkin perlu kemudian diaplikasikan bagaimana kehidupan sufi yang
cerita-cerita warok yang luar biasa itu kita internalisasi dalam kehidupan kita yang serba modern gitu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai dosen juga banyak memberikan pencerahan kepada beberapa mahasiswa. Kita kadang-kadang juga dikasih amanah, kadang-kadang kita juga sebagai public figure, sebagai ustadz di mana-mana juga dihendaki lah. Sementara kehidupan hedon ini ya mau nggak mau kan kadang-kadang juga akan selalu kita hadapi lah. Bagaimana kemudian kehidupan sufi, nilai-nilai sufisme itu tetap kita pertahankan gitu ya. Ya mungkin ya dengan nilai-nilai dengan mengkaji tadi Tazkiyatun Nufus atau kitab-kitab sufi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kamil yang sudah baca kita Ihya ya. Saya kira itu sangat membantu. Itu Pak Yani, kalau Pak pertanyaan pertama ya nanti bisa itu Pak Abu secara sendiri akan bisa menjawab nanti ketika sudah resmi jadi ketua panitia korban. Ini terima kasih nih Pak Mukhlisin. Jadi memang betul ya seperti itu. Ya, jadi saya terima kasih banget ini penjelasannya. Karena kalau misalkan contoh seperti Pak Syahani tadi, kita bawa makanan ke tempat kondangan, wah Masya Allah. Berat banget itu. Psikososialnya terutama ya. Kita sebagai Muslim kan juga harus jaga perasaan segitu kan ada kajian-kajian lain gitu yang nabrak. Betul. Paling mungkin yang bisa kita lakukan itu hanya yang tadi kata saya nih itu kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Jadi tidak pernah mentok sampai makan itu sampai over capacity gitu. Melebihi kapasitas mungkin kayak gitu ya. Kemungkinan kalau jatuhnya ketika melebihi kapasitas yang halal bisa jadi haram. Betul. Makanannya sih halal, makanannya halal tapi jadi haram gitu. Karena ada istilahnya ada proses yang istilahnya membuat kita jadi lelah, sakit gitu. Dan bahkan makanya itu tadi hubungannya dengan neraka dunia yang disebut Pak Mukhlisin kali ya. Kolesterol apa segala macam ya. Oh iya, betul. Iya, betul. Oke, mungkin yang kalau zaman sekarang mungkin Pak Kamil ya kayak Abuya Munfasir gitu ya, mungkin beliau kan berikhtiar untuk kemudian tidak makan itu maksudnya betul. Kecuali hasil tanaman beliau sendiri kan. Dia nggak makan kecuali nggak ada yang berbau minyak, nggak ada, pokoknya hasil tanaman beliau sendiri kan. Dan bisa dihitung jari beliau keluar untuk memenuhi undangan hampir nggak pernah kan. Oh iya. Jadi nggak ada tamu yang bawa ke situ bawa minum kemudian beliau ikut minum kan enggak. Elektronik pun nggak boleh ya di situ ya? Nggak ada, itu jauh dari itu. Ya, kalau mau ya kita bikin seperti itu aja, pindah ke Kalimantan. Di Banten bisa di Banten. Tapi kan beliau memang menyendiri ya dan tidak mengganggu orang lain ya kan? Tetap untuk dia sendiri gitu ya. Di Banten boleh, tapi kalau pembeliannya KPR sama aja. Oke, kalau ini dibahas kepada KPR juga agak riskan ya. Nggak apa-apa Pak Yani, ini kan penerima manfaat semua ini hampir. Baslun manfaah ya. Iya. Saya boleh bicara saya. Oh silakan Bu. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin tidak terlalu ekstrim ya, karena namanya kita bersosial ya. Wajahmu kan ya, wajahmu kelihatan. Saya lagi santai Dinda. Oh, jadi nggak mau menampakkan diri. Ini berarti di hotel ini? Iya, di hotel saya lagi di Bali. Wah, alhamdulillah, mantap. Kan kalau Bu Yaro nggak pakai camp berarti di hotel itu tandanya. Ini
selama ini kita suka melihat ya kalau kayak di kondangan itu kan ada orang yang belum sudah dari rumah udah siap kresek. Sehingga orang-orang yang kondangan belakangan udah nggak dapat apa-apa. Mak-mak ini kali. Ya, jadi mungkin menurut saya, ya ketika kita diundang ya kita datang, kita makan yang disuguhkan, tetapi sesuai dengan porsi kita. Jangan belum sudah bungkusin. Boleh kita bungkusin ketika memang itu sudah tidak sudah selesai acaranya. Daripada mubazir umpamanya kita boleh bungkus, itu udah halal menurut saya. Tetapi kalau saudara-saudara kita yang lain belum datang, belum kita sudah masukin ke kresek berapa plastik gitu kan, ya sudah kan akhirnya yang datang belakangan Dinda Abu nggak kebagian apa-apa gitu loh. Itu pernah saya alami soalnya. Saya udah nahan tidak makan sore, tidak makan siang malah. Saya bilang nanti aja kita makannya di tempat kondangan. Itu saya datang jam 4:30. Sampai di tempat resepsi sudah nggak ada apa-apa. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang halal, haram, syubhat, itu tidak hanya terkait dengan hal-hal fisik menurut saya, tetapi juga non fisik, gitu ya. Itu. Saya nggak mau menguraikan lebih lanjut. Itu menurut pendapat saya. Terus kemudian yang tadi terkait Mas Kamil, saya mencoba melihatnya dari perspektif lain. Makanan yang kita makan itu kan akan diolah oleh tubuh menjadi darah, menjadi lemak, bahkan kemudian menjadi nutfah. Maka kemudian di dalam Islam kan begitu penting halalan thayyib itu. Nggak cukup halal, nggak cukup thayyib, tapi harus halalan thayyib. Kenapa? Karena makanan yang kita makan ternyata menjadi bahan baku nutfah. Gitu loh. Nutfah itu kan kemudian anak nanti. Bagaimana kemudian kalau bahan bakunya tidak baik? Mau jungkir jempalik kayak apa Syekhyani berdoa. Jadi susah kemudian untuk terwujud anak yang sesuai dengan harapan kita. Karena tadi ada bahan baku yang tidak baik. Gitu. Ya tadi dalilnya sudah dijelaskan tadi sama Syekh Mukhlisin ya panjang lebar. Begitu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi intinya memang yaitu tadi ya. Saya masih ingat dulu sekali, mungkin 20 tahun yang lalu ya, saya membaca bukunya Cak Nun tentang selilit. Itu begitu membekas banget di kepala saya sehingga saya hati-hati dengan barang orang. Jadi di buku Cak Nun itu dia bercerita bagaimana seorang kiai yang ketika pulang dari kenduri kemudian giginya ada sisa makanan, selilit gitu ya bahasa orang kampungnya. Kemudian ketika lewat sebuah rumah dia memotek ranting untuk ngituin selilitnya tanpa izin. Bayangkan, ranting yang kering itu kan mungkin buat si pemilik rumah juga nggak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi itu membuat si kiai tidak bisa tidur. Artinya apa? Ya, itu pelajaran buat kita bersama gitu ya, untuk hati-hati dengan kemudian milik orang lain. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dr. Tandayaro. Ya, teman-teman semua, ya ini juga benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Yaro tersebut. Tadi kaitannya dengan makanan ya. Memang selama ini kan yang kita lakukan memang sesuai ya. Artinya kalau memang sisa makanan yang memang terkemubazir itu bolehlah untuk kita bawa pulang ke rumah sama. Cuman terkadang juga dari yang kedua kata Bunda Yaro, kita ke kondangan itu sampai tidak bisa makan, itu juga jadi pertanyaan juga itu. Terkadang orang yang mau bikin acara ini, bikin undangannya banyak, tapi persiapannya sedikit gitu. Itu kan tergolong juga mereka mengadakan acara itu zalim juga dia itu. Artinya
Orang yang datang belakangan, yang biasanya datang malam, itu sudah paling dapat makan bakso doang. Atau juga masih mending bakso. Kadang bakso pun nggak dapet. Karena apa? Sudah habis jam siang atau sore, udah habis itu. Karena apa? Karena bukan kita salahkan orang yang banyak makan, Kanda. Tapi memang dari pihak penyelenggara juga hanya sedikit mempersiapkan catering itu. Undangannya 5.000, tapi makanannya 3.000. Nah, itu kan juga masalah juga tuh. Yang sekarang itu juga pernah kita melihat dan sering ya kita melihat itu. Kita tidak menyebutkan apa ya dari siapa enggak ya, tapi ini kan kenyataan yang kita melihat. Nah, ini mungkin juga bisa diperjelas oleh Syekh Yani ini, bagaimana itu? Apakah pihak penyelenggaranya yang salah itu? Nah, jadi mesti dia itu kan mempertimbangkan. Jadi kalau yang diundang satu orang, pasti dia akan ada kanan kiri kan, istrinya, anaknya dibawa juga. Nah, padahal dia mempersiapkan hanya satu. Nah, ini kan berkembang nih jadinya nih kalau tadi penjelasan dari Kandayaro. Mungkin itu. Nah, silakan yang lainnya atau kita kembalikan ke Syayani ini. Saya mau dong. Silakan Syayani. Yes. Baik. Pak Zini mau ngomong. Ya, saya bukan komentarin masalah kondangan ya, karena saya jarang kondangan juga. Ah, serius nih. Baik, begini. Sebenarnya tadi pertanyaan saya itu terkait masalah soal halal jelas, haram jelas begitu, dan kita kalau melihat dari teks hadis tersebut kayaknya ngeri sekali lihat sesuatu yang syubhat gitu kan. Sementara kalau kita melihat dalam sebuah kaidah itu bahwa kadang-kadang hukuman itu sendiri bisa gugur dikarenakan karena adanya syubhat. Yang kaidah cabang tadi yang saya sampaikan al-hudud yasbutu bisyubhat. Sama ada kontradiktif antara hadis yang saya kutip tadi, yang soal bahwa halal kemudian ada dijelaskan kehalalannya dalam Al-Quran, kemudian haram juga sama, kemudian yang tidak dijelaskan, yang didiamkan oleh Allah maka dimaafkan. Itu sebenarnya inti dari pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan kawan-kawan. Kemudian yang pertanyaannya Ustaz Abu tadi, coba pengen saya jawab, mudah-mudahan salah. Jadi kan kalau salah, jangan mudah-mudahan benar. Karena saya pakai prinsipnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu ke suatu tempat, kalau Nabi Yahya nanyanya aina khiyarun nas, di mana orang-orang baik. Tapi Nabi Yahya mengatakan aina khiyarun nas, di mana orang-orang terbaik. Tapi Nabi Isa mengatakan aina syirarun nas, di mana orang-orang yang jahat. Kata Nabi Yahya nanya ke Nabi Isa, kok nanyanya orang-orang yang jahat? Apa jawabnya Nabi Isa? Nabi Isa menjawab, saya ini kan Nabi. Nabi ini kan tugasnya untuk apa? Membaiki orang yang jahat. Kalau sudah baik, ngapain dibaikin seperti itu? Makanya pertanyaan saya adalah aina syirarun nas. Baik. Soal tadi yang menyembelih itu sebenarnya memang tidak sampai kemudian kehalalannya terganggu, juga tidak sampai kemudian kesahannya terganggu. Hanya saja itu masuknya ke ranah makruh, masuknya ke ranah dibenci. Kenapa? Karena dianggapnya itu sebagai menyiksa hewan yang belum benar-benar dipastikan kematiannya. Jadi tidak sampai kemudian menjadi tidak halal, atau kemudian juga tidak sampai kemudian bahwa kurbannya menjadi tidak sah. Hanya saja itu masuknya sesuatu yang dibenci. Dan maksudnya sesuatu yang makruh, kemudian tidak sampai mengganggu tentang hukum itu. Saya baca di Majmu' Syarh Muhaddats Imam Nawawi. Itu Ustaz Abu. Saya sini itu di kitab apa nih? Maaf saya. Imam Nawawi Syarh Muhaddats. Oh, iya. Jadi masuk ke makruh ya. Iya, masuk makruh, tidak akan mengganggu kehalalan daging tersebut, dan hukumnya tetap sah, hanya saja makruh karena dianggapnya menyiksa binatang yang belum dipastikan matinya. Begitu. Berarti gitu. Makruh dan akhlak kita ya. Iya. Gitu. Terima kasih, itu saja, nambahin sedikit. Tapi kasihan itu, ya Allah, bayangkan kalau kita digituin gimana, saya. Iya, itu kasusnya kayak ayam potong di pasar-pasar juga ya. Iya, sama. Langsung dimasukkan ke mesin apa itu? Begitu, terima kasih. Guru. Saya mau masak dulu.
Ya, Saya tertarik sama rumahnya Kiai Zidni nih, kayaknya enak buat itu, buat ngopi. Ah, Benar tuh. Bu Yaro mau roadshow ngopi ini rencananya program selanjutnya. Terima kasih. Nino. Siap mendukung. Ya, Syekh Dini, makasih. Apa masih lanjut nih? Udah